Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. Mari kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Bilangan 4 ayat 3. Sekali lagi, Kitab Bilangan pasal 4 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Bekerja untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama dan kita akan terima berkat dan pesan Tuhan melalui renungan 79 ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, isi dari pasal ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah, kemudian ditujukan kepada Musa dan Harun, kemudian Musa dan Harun harus meneruskannya kepada bangsa Israel. Ada cukup banyak hal yang Allah sampaikan kepada Musa dan Harun dalam pasal ini. Di antaranya adalah yang pertama, perintah untuk mencatat dan menghitung jumlah orang-orang dari suku Lewi, baik itu dalam Bani Kehat dan Bani Merari dan juga semua petugas-petugas dalam suku Lewi yang lainnya. Kemudian di sini juga Allah menyampaikan tentang perintah untuk mencatat dan menghitung jumlah orang yang berumur 30 tahun sampai 50 tahun yang kena wajib tugas ya, untuk mereka ini bisa bekerja di dalam kemah pertemuan. Jadi orang-orang yang sudah bisa bekerja, sudah mampu untuk kemudian bekerja itu harus dicatat sendiri, dihitung sendiri. Nah, kemudian di sini juga Allah menyampaikan penjelasan mengenai tugas-tugas, pembagian-pembagian pekerjaan dan aturan-aturan dalam pekerjaan di kemah pertemuan. Yaitu adalah beberapa hal yang banyak Allah sampaikan di dalam pasal ini. Dan kemudian tujuan Allah menyampaikan hal-hal tadi kepada Musa dan Harun tentunya ada maksudnya, ada tujuannya. Yaitu adalah yang pertama untuk mengatur dan memastikan kelancaran pelayanan di kemah suci. Ya, terutama saat pembongkaran, kemudian pengangkutan, kemudian pemasangan kembali kemah pertemuan tersebut ya selama perjalanan bangsa Israel. Ya, pada saat itu mereka masih berpindah-pindah, bersinggah-singgah dari satu tempat yang lainnya karena mereka masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, kemudian tujuan Allah menyampaikan hal-hal tadi, tujuan yang kedua adalah untuk memastikan dan mengawasi semua orang di suku Lewi dan di setiap bani-bani di dalamnya. Ya, tadi ada Bani Kehat, ada Bani Merari dan bani yang lainnya. Makanya kemudian harus dihitung jumlahnya, harus dicatat siapa saja yang berumur 30 sampai 50 tahun, dia termasuk dalam bani apa, tugasnya apa, pekerjaannya apa dan sebagainya. Nah, ini semuanya Allah sampaikan, Allah perintahkan untuk dilakukan adalah untuk supaya memastikan dan mengawasi setiap orang yang ada di suku Lewi ini, karena suku Lewi ini sangat spesial. Mereka dikhususkan Tuhan untuk melayani ya di dalam kemah pertemuan atau di bait suci. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa yang kita bisa pelajari yang menjadi interpretasi yang kita bisa ambil, yang kita bisa renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita melalui pasal ini ya, sesuai dengan kisah yang ada tadi. Tadi kita sudah membahas bagaimana setiap orang di suku Lewi itu punya tugas, punya kewajiban dan perannya masing-masing dalam pekerjaan di kemah pertemuan. Semuanya itu kemudian sudah diatur, sudah ditata dan diperintahkan langsung oleh Allah melalui Musa dan Harun. Jadi bukan Musa dan Harun yang membuat peraturannya, bukan Musa dan Harun yang membagi tugasnya masing-masing, tetapi Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, Allah yang sudah menetapkan. Hanya kemudian Allah sampaikan kepada Musa dan Harun untuk mereka sampaikan kepada bangsa Israel kembali. Jadi yang membuat semuanya itu adalah Allah ya.
Disinilah kemudian kita dapat mempelajari Bapak Ibu, bahwasannya setiap umat Tuhan, tidak hanya suku Lewi saja, tapi setiap umat Tuhan itu punya tugas, punya kewajiban, dan perannya masing-masing dalam bekerja untuk Tuhan atau melayani Tuhan. Nah, jadi semua umat Tuhan ya, sesungguhnya kita ini harus dan pasti bisa melayani Tuhan ya, atau bekerja untuk Tuhan sesuai dengan renungan firman Tuhan kita hari ini. Semua kita sudah ditetapkan Tuhan, diberikan kemampuan, pasti bisa bekerja untuk Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata, "Oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma." Ya Bapak Ibu, kita diberikan kemampuan dari Tuhan untuk bekerja bagi Dia. Dan firman Tuhan mengajarkan kita, mendukung kita, mensupport kita, ya, memotivasi kita untuk terus bekerja untuk Tuhan ya, sungguh-sungguh, sebab ada kemudian berkat dan kemudian upah yang akan kita dapatkan, dan setiap pekerjaan kita untuk Tuhan tidak akan percuma. Tentunya kita bekerja untuk Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan berkat Bapak Ibu, tapi terlebih dari itu karena kita cinta Tuhan, dan ini memang kewajiban kita, ini memang tugas kita untuk kita memberi diri bekerja untuk Tuhan. Nah, karena masing-masing ya, itu berarti bentuk pekerjaan dan bentuk pelayanannya pun bisa berbeda-beda satu sama lain. Ya, kita bekerja untuk Tuhan, tapi mungkin bentuknya bisa berbeda-beda ya. Semuanya sesuai dengan pembagian dan pengaturan penataan yang sudah Tuhan tetapkan. Sama seperti orang Lewi tadi, mereka satu kelompok, satu keluarga, tapi punya perannya, punya tugasnya masing-masing. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan, dengan penilaian Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Begitupun juga dengan kita Bapak Ibu ya, kita bisa bekerja untuk Tuhan, kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan, dengan segala hal yang Tuhan percayakan ya. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap masing-masing kita, sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, sesuai dengan panggilan masing-masing orang, atau sesuai dengan karunia masing-masing orang. Nah, jadi tetap pada intinya semua bisa bekerja untuk Tuhan, semua bisa melayani Tuhan. Namun memang bisa bentuk pelayanannya berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, maka kita setiap umat Tuhan harus membawa diri kita. Kita harus bersedia untuk bekerja bagi Tuhan ya, karena memang sudah diatur Tuhan demikian. Kita diciptakan Tuhan memanglah untuk menyembah dan melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita sudah diciptakan di dalam Kristus ya, untuk melakukan pekerjaan baik, untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan Allah mau kita hidup di dalam itu. Kita hidup dalam pelayanan, kita hidup dalam pekerjaan bagi Tuhan. Dan bekerja untuk Tuhan tidak hanya dalam bentuk pelayanan di dalam gereja Bapak Ibu, atau di dalam sebuah peribadahan saja ya. Bekerja untuk Tuhan bisa dalam bentuk segala hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan dan perbuat, bahkan dalam aktivitas kita sehari-hari sekalipun. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana firman Tuhan berkata, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, inilah bentuk kita bekerja untuk Tuhan atau melayani Tuhan, khususnya di luar gereja atau di luar ibadah. Memang di dalam gereja kita melayani Tuhan, ya, baik yang datang beribadah, yang menyembah Tuhan, atau yang bertugas pelayan altar, kita sama-sama melayani Tuhan. Tetapi di luar gereja pun kita juga tetap melayani Tuhan. Kita tetap bekerja untuk Tuhan melalui setiap apapun yang kita perbuat. Ya, tentunya perbuatan yang baik ya, yang kemudian akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian apa aplikasinya Bapak Ibu?
Ya, apa yang kemudian harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ya, tentunya kita harus melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, baik di dalam gereja ataupun di luar gereja. Kerjakan segala sesuatu yang benar, ya, dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan, supaya bisa memberkati orang lain dan juga memberkati diri kita sendiri. Dan tentunya Roh Kuduslah yang akan menolong kita, memampukan kita, membimbing kita supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bekerja untuk Tuhan dan kemudian Tuhan pun bisa berkenan atas setiap hal yang kita kerjakan bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita dan memakai kita menjadi alatnya, menjadi pekerja-pekerjanya yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian mujizat, baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dapat nikmati bersama-sama. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bekerja bagi Engkau, melayani Engkau seumur hidup kami dengan penuh kesetiaan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh keluarga GPD LSAD Magelang, biarlah hidup kami semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, tolong keluarga GPD LSAD Magelang saling mengasihi sama seperti Engkau telah mengasihi kami, sehingga orang akan tahu kami adalah murid-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.